Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ya kalau saudara menerima undangan saya, template saya, judulnya kesembuhan, tapi lebih fokus spesifik hari ini, judulnya adalah kesembuhan luka hati. Ya, kesembuhan luka hati. Tuhan Yesus dari dulu, ya, sampai hari ini tetap konsisten. Dia tetap mau menyembuhkan setiap orang. Ya, dia katakan, akulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan oleh bilur-bilurku. Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu melalui apa? Melalui bilur-bilur. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita khusus membahas mengenai luka hati. Ya, sakit hati gitu ya. Di sini nggak ada yang sakit hati. Amin. Ya. Saudara tahu, orang sakit hati itu ternyata nggak enak. Ya, nggak enak. Betul. Saya pernah diputusin pacar. Oh iya sama. Berarti nyambung ini sudah ya. Nggak enak gitu ya. Kita nggak bahas mengenai pacar Pak Rada, tetapi secara keseluruhan. Dan Tuhan itu menyembuhkan kita, bukan setengah-tengah, saudara. Bukan setengah-setengah. Persoalannya bukannya Tuhan tidak menyembuhkan kita. Persoalannya bukannya Tuhan tidak mau menyentuh bagian ini. Tetapi kebanyakan orang itu suka memelihara kenangan. Ya kan? Makanya masih ada di sana. Makanya terus terbawa-bawa sampai mimpi pun terbawa-bawa. Nah, saudara, masalah ini ya, masalah luka hati kita mulai. Saya menemukan pengertian ini ya, pengertian luka hati itu sesuatu yang menyangkut hati, menyangkut perasaan, menyangkut jiwa yang tersembunyi, dan kenyataannya saudara-saudaraku, hal ini ya efeknya sakit hati, luka hati, patah hati itu bisa terlihat oleh orang lain, bahkan bisa dirasakan ya, bisa dirasakan orang lain. Seorang ibu yang tersinggung hatinya, yang disakiti hatinya, saudara, suasana bisa dirasakan oleh seisi rumah tangganya. Menjadi dingin, nasi tiba-tiba bisa menjadi keras. Ya kan? Saudara, perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya kita mau mengalami kelepasan, kesembuhan dari luka hati ini. Ya, ini penting sekali. Sangat penting sekali ya. Tuhan Yesus pernah mengundang orang yang percaya. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, supaya kamu mendapatkan kelegaan hati. Jadi ternyata banyak orang dari zaman dulu sampai sekarang itu mudah dilukai hatinya. Saya nggak mau tanya siapa yang sekarang luka hatinya. Nggak tanya begitu. Tahan dulu Omak ya. Tahan dulu. Oke? Nah saudara-saudara, luka hati itu muncul ketika seseorang mengalami peristiwa pahit. Ya, dan menyakitkan dalam hidup ini. Ya, itu bisa aja peristiwa itu ya sangat menyakitkan. Peristiwa pahit dan menyakitkan itu dapat terjadi di rumah kita sendiri, dapat terjadi ketika kita waktu sekolah, ya kan, pada waktu di pekerjaan, persaingan pekerjaan, dan juga bisa terjadi di mana-mana. Bahkan di gereja seperti ini pun seseorang bisa tersakiti. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya, pada dasarnya tidak ada orang yang ingin terluka. Betul? Tidak ada. Saya mau tanya, siapapun tidak akan pernah mau
disakiti hatinya, dikecewakan, dilukai. Amin. Nah, bilang sama kanan kiri, Pak, Papi, Mami, aku tidak mau terluka hati. Betul ya Pak Anies? Ya bilang kanan kiri dulu. Bilang dulu. Ya, bilang. Tahukah gitu? Ya. Oke, ya. Semua di sini pasti tidak mau ya disakiti, dilukai. Tapi saudaraku, kenyataannya hidup kita tidak lepas, tidak bebas dari luka, disakiti. Nggak bisa. Ternyata ini kenyataannya. Tidak semua orang bisa dipuaskan. Saya juga minta maaf Bapak Ibu Saudara. Khotbah saya itu tidak bisa memuaskan. Amin. Saya tidak bisa menyentuh semua kebutuhan. Gereja juga enggak bisa melayani semua kebutuhan manusia. Amin. Makanya kadang ada yang merasa tersinggung, kadang ada yang merasa tidak tersinggung, ada yang sana, wah khotbahnya enggak masuk. Ada yang seperti itu. Karena memang itulah kenyataannya. Dan kadang-kadang ada yang sampai majilek, rasanya sudah mau keluar aja dari gereja. Pas menghantam nyes. Seperti makan cabai rawitnya rica-rica orang Manado. Begitu. Saudara-saudara ya. Kenyataannya seperti ini. Sengaja atau tidak sengaja kita melukai dan inilah yang terjadi. Saudara, inilah dia. Ya, hati yang terluka, bahayanya kalau sampai terluka, hati yang terluka menyebabkan banyak ini hal. Inilah saudara, pilih salah satu sendiri. Saya mau bersaksi. Beberapa hari yang lalu, saya melawat sama istri saya. Melayat, bukan melawat, melayat. Itu teman saya lama sekali. Saya termasuk, dia bilang senior ya, sudah lama. Beberapa dari teman saya yang seangkatan saya, itu sudah duluan ya pulang ke rumah Bapak. Nah saya, satu orang ini teman lama, usianya 70 berapa? 74. Saudara. Saya itu selalu menghindari bagaimana caranya gitu loh. Kalau ketemu dia itu, bayangan itu, ingatan itu tidak muncul. Gitu. Ada satu peristiwa yang enggak menyenangkan, tapi waktu dulu tidak pernah diselesaikan. Jadi ketemu dia gitu. Tahu enggak yang muncul? Yang muncul ke orang, walaupun orangnya itu sudah terbaring. Yang muncul itu dia di depan rumah saya dengan mobilnya, lalu membawa pergi pekerja saya tanpa ngomong dan pamit. Bayangkan. Itu yang muncul. Setiap kali. Setiap kali. Luka itu, bayangan itu. Ya. Meskipun saya bilang enggak, saya sudah mengampuni. Mungkin waktu itu dianggap bukan persoalan, bukan perselisihan. Saudara bayangkan. Orang satu-satunya yang bersama saya lalu diajak pergi tanpa pamit. Aku diem aja gitu. Cuma di teras saya duduk melihat. Dia tanpa senyum, tanpa ngomong apa-apa, tanpa pamit. Pergi membawa barangnya. Lalu naik pickup entah kemana. Ternyata ke rumahnya. Saya cuma begini. Tidak ngomong apa-apa. Saya begitu polos waktu itu. Dan hari itu, sejak itu, dan selama-lamanya kami polos dan tetap berteman. Istri saya teman akrab. Betul-betul. Tapi saudara tahu, meskipun saya sudah mengampuni, sudah memaafkan, bayangan itu muncul terus. Ketika saya tengok jenazah yang terbaring itu, Pak, yang muncul itu. Bayangkan.
Itu yang muncul. Bayangkan sudah berapa tahun. Ada sekitar 15 tahun apa ya sekitar itu saudara. Masih muncul. Saudara lihat baik-baik ini maksud saya. Luka itu terus terbawa. Itu efek negatifnya, itu jeleknya. Saya mau bilang begini saudara. Sayatan yang kau goreskan di hati pasanganmu, ingat ini baik-baik. Itu tidak mudah hilang dari sana. Betul? Itu dia. Saya sudah melayani, saya sudah mengenal kasih karunia, tapi setiap kali saya melihat orang itu, istri saya bilang, kamu dasar loh, kamu kok enggak mau negur. Bayangkan ada satu orang itu, dia duduk di belakang saya, ya kan, terus yang satu itu teman karib saya juga, tapi dia punya pelayanan lain, enggak ada masalah dengan saya hanya negur dia, Pak, gitu yang satu ini. Rasanya, saudara punya perasaan itu ya, saudara itu lihat, ini yang ku maksud. Bahayanya luka hati, kepahitan, kalau tidak dibereskan. Maunya ku gecek-gecek, kayak rica itu loh. Ya saudara lihat itu. Orang yang luka hati, itu bisa menutup diri. Walaupun ada di sampingmu, dia bilang, enggak kenal. Bayangin. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau istrimu sudah terluka, emas perak, sate pun tidak ada urusan. Ya kan? Menutup diri. Roh Kudus di hatimu loh, sepertinya tidak ada kuasa. Luka itu lebih mengerikan. Bisa menghasut dan menghancurkan hubungan yang harmonis, yang tadinya diikat oleh kasih, diteguhkan oleh pendeta. Tetap aja marah-marah. Tetap aja nggak ada toleransi. Sulit mengampuni. Ya, sulit untuk dikasihi. Ya, sulit rasanya untuk percaya lagi dengan orang yang pernah menyakiti. Nah, yang bahasanya, bahayanya lagi, membenci diri sendiri. Kalau dulu masih cinta membara, ya kan tiap hari memoles diri, sekarang bau kecut pun tidak urus. Menghukum diri, membenci diri. Biarin aja dia pulang. Biarin. Ya itu dia. Tidak mau mempercantik diri lagi. Nah, nggak mempantas baru. Belum dibereskan, belum diselesaikan. Biar jambu yang segede raksasa itu satu pickup. Saudara, parahnya lagi orang begini biasanya marahnya sama Tuhan. Mengapa Tuhan kau berikan suami yang model begini? Kenapa aku dulu kenapa aku tidak memperistri pacarku yang kedua itu? Ya kan? Ya kan saudara? Inilah dia. Jadi saudara jangan heran kalau pacar lama datang kemudian dia membawa lari. Karena hal ini yang belum dibereskan. Ya, belum dibereskan. Saudara, itu sebabnya ini saya bawa, saya bagikan. Ini penting sekali dibebaskan dari luka hati, dari perasaan kecewa. Karena kalau ini tidak dibereskan, kita nggak bisa bebas. Ya, mau menyanyi memuji Tuhan, WL-nya di sini. Ayo saudara, cuman. Ya memang masih goyang, tapi kan belum bebas. Beda kalau Pastor Selby kan gini. Ya kan, jangan lihat lagi istriku. Semua. Sudah bebas, saudara. Istriku sudah menang. Benar,
Coba saudara, kalau yang masih ada luka lagi, walaupun tuh kekasihmu di sampingmu, di sini aja pura-pura goyang-goyang, enggak tobat-tobat. Bagaimana? Pura-pura, ya kan? Nah ini saudara, pentingnya. Jangan lihat ini, jangan dia bilang ini untuk di sampingmu, anggap aja untuk saya, gitu ya. Langsung tunjuk itu kamu tuh, hehehe. Aduh, saudaraku. Amin. Saudara, siap untuk disembuhkan. Amin. Siap untuk dipulihkan. Amin. Haleluya. Ini saudara ayatnya. Ini dia. Ya bagaimana kita bisa disembuhkan, ini ayatnya. Kita baca bersama-sama. Oke. 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Perhatikan saudara. Ya. Saudara jangan pernah diragukan. Kita semua adalah orang yang sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Urusannya Tuhan itu sudah clear, sudah beres, sudah selesai. Tapi yang belum selesai itu manusia kita yang suka menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan. Bukannya Tuhan tangannya kurang panjang atau telinganya tidak mendengar seruan kita. Masalahnya dendam, kepahitan itu loh yang menyumbat telinga dan mengeraskan hati. Karena itu dikatakan di sini apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Ini Tuhan, saudara. Kita menemukan bagaimana Tuhan itu tetap mendengar, bahkan melepaskan kesesakan dadamu yang sakit hati. Ya kan Pak? Rasanya itu di sini kan Pak? Ya kan? Aduh, istriku tidak setia lagi. Masa? Sebenarnya nggak ada sakit jantung, tapi karena sesek itu jadi di sini. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, gelisah dan resah. Di sini jadi sesak. Tapi saudara tahu Tuhan siap membebaskan itu. Amin. Kita baca lagi. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-lukamu. Amin. Dia, saudaraku, dia menyembuhkan patah hati. Amin. Bukan hanya menyembuhkan fisik ini loh. Patah hati. Ya, ditipu, dibohongi, dikecewakan. Ya, tidak disetiain itu. Ini Tuhan, saudaraku, membalut lukamu. Amin. Luka kita itu dibalut, bukan hanya disembuhkan, saudara. Dibalut, dibebat, dipulihkan. Amin. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudaraku, Mazmur menulis ini, ya. Mazmur ditulis oleh orang-orang yang telah mengalami tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Termasuk ketika mereka mengalami luka. Saudaraku, Daud menulis ini bukan omong kosong, karena dia mengalami pergumulan sendiri. Dia berseru, dia datang kepada Tuhan. Karena itu dia bersaksi bahwa Tuhan menyelamatkan, menyembuhkan, membalut luka, dan mendengar jeritan kita yang minta tolong. Amin. Ini yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, bukalah diri kepada Tuhan. Bukalah hatimu dan biarkan Tuhan menyelamatkan hidupmu, menyembuhkan dan membalut lukamu. Engkau akan menerima kesembuhan yang menyegarkan tubuh dan jiwamu. Jangan lagi menutup diri. Bayangkan saudara, dengan orang lain yang kelihatan aja sudah nggak mau, ya, sudah menjauhi, sudah nggak percaya, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, kunci untuk mengalami pemulihan yang pertama
daripada luka hatimu, ya, adalah buka dirimu kepada Tuhan. Jangan lagi sembunyi, jangan lagi menjauh, jangan lagi menutup diri. Jangan kau juga tenggelam di dalam kekecewaanmu. Jangan engkau meratapi nasibmu yang merasa kurang beruntung. Ya, jangan engkau menyesali hubunganmu yang gagal karena si dia meninggalkanmu. Jangan engkau meratapi dirimu, ya, walaupun hari-harimu atau uangmu dibawa lari karena engkau merasa gagal membuat keputusan. Saudara, semua itu fakta yang sudah terjadi. Hidup masih terus berjalan. Amin. Kita mesti bergerak maju karena Tuhan ada di depanmu, menuntunmu, di sampingmu, di dalam dirimu untuk memberi kembali berkat-berkat yang sudah dijanjikan. Tapi rahasianya yang pertama, buka pikiranmu dan hatimu. Amin. Jangan tenggelam di situ. Hidupmu masih panjang. Yang muda-muda, banyak ikan yang lain yang ada di dalam laut. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Kita nggak boleh makan daging, makan tempe so boleh jo. Ya, kita nikmati hidup. Hidup belum berakhir. Pak Anies, kasih tos sama istrimu. Terima kasih Tuhan. Ya. Haleluya. Oke? Ya. Amin. Buka pikiranmu lebar-lebar. Hatimu lebar-lebar. Istilah dunia, ada banyak jalan menuju Roma. Amin. Beri tos kanan kiri. Tuhan memberkati. Haleluya. Sudah terbuka pikirannya? Atau masih kecewa kepahitan? Enggak ya. Hari ini cukup sudah. Amin. Tepuk tangan Pak. Ya. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, membersihkan luka. Kita baca dulu demikian. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku